Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak membahas soal kimia part 2-nya. Semoga video ini lebih didik dalam persiapan menuju ujian ya. Oke ya, bagi yang baru bergabung di channel kakak, bantu dengan like, komen, dan subscribe ya, biar kakak bisa bikin videonya. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, next soal nomor 41. N2 ditambah 3H2 menghasilkan NH3 dengan deltanya 34. Maka kalor yang dibebaskan bila gas 56 gas nitrogen bereaksi adalah. Oke, berarti kita bisa menggunakan perbandingan ya. Dimana digunakan rumus delta H dibagi dengan mol, lalu delta H2 ini kita anggap 1, kita juga bagi dengan mol 2. Oke, delta H1 nya kita anggap min 34 tadi. Lalu karena yang ditanya adalah, karena kita tahu gas nitrogen di sini adalah 1 mol ya, maka kita tulis 1. Lalu delta H2 itu akan kita cari, kita bagi dengan mol 2. Nah, mol 2 nya di sini kan dari 56 gram gas nitrogen. Berarti kita cari dulu mol dari N2 adalah gram per AR. Gramnya 56, AR nitrogen kan di sini 14 karena dia ada 2 atom, berarti 14 kali 2 adalah 28 sama dengan 2 mol. Ya, berarti kita masukkan di sini 2. Sehingga delta H2-nya adalah minus 68 kilojoule. Oke, jadi jawabannya yang benar nomor 41 adalah option B. Bisa ya, jadi rumusnya perbandingan aja. Oke, soal selanjutnya, notasi unsur konfigurasi elektronnya dari ion 3x3+ adalah, jadi 3+ ini ya, ini artinya dia melepaskan elektron. Oke ya, konsepnya melepaskan elektron. Jadi adik-adik harus ingat dulu konfigurasi elektron. Oke, kakak bantu ya, kakak tulis di sini. Konfigurasi elektron itu kita tulis 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Ini 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Turun lagi satu apanya, 3d10, 4d10, 5d10, lalu turun lagi 4f14. Jadi aturannya dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tinggi. Jadi ini ke sini ya, lalu ke sini lagi, sini. Nah, ini kan pelajaran kelas 1 ya. Kalau bisa dihafal ya adik-adik. Sini. Oke. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, begitu seterusnya. Oke, karena di sini kita, kalau kita lihat, nah dari 3s2 ya, harusnya 3p6 baru 4s2 ya. Dari sini. Kalau kita lihat, ini tidak memenuhi aturan. Dari 3s2 masa 3p6 4s2, lalu dia 4p6, kan terlalu jauh. Ini udah pasti salah ya adik-adik, karena tidak memenuhi aturan. Jadi kalau kita tulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, karena dia melepaskan 3, harusnya sampai 3p1. Nah, 3p6 itu kan maksimalnya 6 elektron, berarti boleh kurang dari 6, asalkan tidak boleh berlebih. Oke, karena di sini dia melepaskan 3 elektron, berarti 1 elektron, 2 elektron, berarti kan 3 elektron nih. Makanya konfigurasinya sampai 1s2, 2s2, 2p6 untuk
ion X3+. Jadi jawabannya adalah option A. Jadi kita sesuaikan aja berdasarkan optionnya sampai di mana konfigurasi elektronnya. Kebetulan dia sampai sini dan melepaskan 3 elektron. Oke ya, ingat aturan ini pelajaran kelas 10. Oke, next soal selanjutnya. Diketahui Ka asam laktat 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah konsentrasi asam laktat dan Na ini yang dihasilkan pada pH 4. Oke, ini merupakan suatu komponen dari larutan penyangga ya. Makanya larutan penyangga ini kan penyangga yang bersifat asam ya, karena diketahui Ka ya. Berarti konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam laktat ya, dibanding dengan konsentrasi Na natrium laktat ya, kita kali dengan valensinya atau koefisiennya sama. Oke, karena diketahui pH-nya adalah pH 4, maka konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Naikin dia ya 4-nya. Berarti kita masukkan di sini 10 pangkat min 4. Ka-nya diketahui juga 10 pangkat min 4. Oke. Berarti konsentrasi asam laktat kali konsentrasi Na laktat. Nah, valensi kan kalau dia asam laktat, natrium laktat tuh berarti kan koefisiennya 1 ya. Oke, jadi konsentrasi asamnya 1, maka kita ini bisa kita bagi ya. 10 pangkat min 4 kita bagikan ke sini. Ini jadi konsentrasi asam laktat ya per Na dari laktatnya. Kalau kita bagi nih 1 banding 1. Jadi jawabannya adalah option A. Oke adik-adik. Oke, next soal selanjutnya ya. Pada reaksi kesetimbangan N2223 menghasilkan deltanya sebanyak 92 kJ. Jika pada kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke. Oke adik-adik, ini adalah materi kelas 11 konsep kesetimbangan ya. Dimana tanda pandangnya 2 ya. Laju ke kiri sama laju ke kanannya sama. Oke, kita ingat ya. Katanya di sini dia membahas tekanan. Oke, kalau tekanan itu dilambangkan dengan P adik-adik. Kalau tekanan diperbesar, otomatis konsepnya volumenya akan diperkecil dan dia akan bergeser ya ke mol atau koefisien yang kecil juga. Kalau tekanan diperkecil, volume otomatis diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Nah, ingat konsep yang ini 2. Karena di soal dibilangnya tekanan diperbesar, berarti kan tekanan diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke. Berarti otomatis tekanan diperbesar, volume diperkecil, dia akan bergeser ke apa? Mol atau koefisien yang kecil. Oke adik-adik, di sini koefisiennya ada 1, di sini ada 3, berarti 3 tambah 1 di sini, koefisien di kiri ada 4, sedangkan di kanan ada 2. Berarti koefisien yang kecil adalah yang bagian kanan. Berarti otomatis dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi jawabannya bisa jadi yang option A atau option B karena sininya kanan. Nah, tapi konsepnya kalau dia bergeser ke kanan, otomatis konsentrasi NH3 ini akan bertambah. Ya, otomatis yang bagian kiri ini akan berkurang. Ya, jadi jawabannya adalah option A. Ingat ya, konsep ini 2. Kalau dia bergeser ke kanan berarti dia bertambah. Tapi kalau dia bergeser ke kiri berarti yang ininya yang bertambah, yang NH3-nya berkurang. Ya, otomatis seperti itu. Oke
Oke, next soal terakhir. Berapakah gram NaH4Cl yang harus ditambahkan pada larutan garam NaH4Cl 2 liter? Oke adik-adik, ini merupakan garam ya. Garam berarti ini berasal dari NH4OH, suatu basa lemah, ditambah dengan suatu NH4OH ditambah dengan HCl ya, menghasilkan NH4Cl ditambah dengan H2O. Ingat, kalau hidrolisis garam ini merupakan materi hidrolisis garam, garam itu akan berasal dari basa lemah dengan asam kuat ya, atau asam lemah dengan basa kuat. Boleh. Dia akan menghasilkan ini garam. Nah, ingat kalau dia hidrolisis garam, ini ketahui KH-nya, berarti ini merupakan suatu garam yang bersifat asam. Maka yang kita cari di sini adalah konsentrasi ion H+, rumusnya KH ya kali garam ya dikali dengan valensinya diakarkan. Oke, karena diketahui konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3, ya udah tinggal kita tulis KH-nya 10 pangkat min 9 ya dikali dengan garam. Oke, kadang valensinya 1 nih sini ya. NH4 plus ini kan turunnya di NH4 plus tambah Cl min. Maka valensinya 1, kita tulis 1 diakarkan. Oke, untuk lebih memudahkannya, berarti 10 pangkat min 3 ini kita jadiin aja pangkat 2. Jadi akarnya hilang, 10 pangkat min 9 kali garam. Berarti ini 10 pangkat min 6. Langsung aja ya kita bagi dengan 10 pangkat min 9 kali dengan garamnya. Oke, berarti ini ingat aja ya, ini konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya, ini konsentrasi garam, ini juga konsentrasi garam. Berarti ini 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 9 konsentrasi garamnya. Oke, sehingga kita substitusikan aja lagi konsentrasi garam itu kan rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Ini kan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 9 ya. Garam yang kita cari kita cari dulu mr dari NH4Cl. mr dari NH4Cl sama dengan n-nya diketahui 14 tambah hanya 1, berarti 1 kali 4 4 dan ditambah 35,5. Berarti ini adalah 18 ya ditambah 35,5 sama dengan, kita cari dulu 8 tambah 5 adalah 13. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Berarti ini 53,5. 53,5 kali 1000 dibagi volumenya 2 liter. Berarti kalau jadi mililiter 2000. Kita coret dan kita coret juga. Oke. Berarti kita bisa jadiin kali silang gramnya. Ini kali silang, ini kali silang. Berarti 53,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 9. Berarti gramnya adalah, oke adik-adik, nah di sini kita tinggal angka 2-nya ya, kita kalikan dengan 2 dulu gitu. Makanya 53,5 nanti dikali 2 adalah 107 ya, 107. Oke, lalu ini kalau kita coret 10 pangkat min 3, berarti ini dibagi dengan 10 pangkat min 3. Makanya hasilnya adalah 0,107. Oke, jadi jawabannya benar adalah option A.
Oke adik-adik, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.